Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajarnya ya. Serta video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita sebut dengan salikin itu ya kita pejalan ruhani. Pejalan ruhaninya itu ya tujuan kita adalah Allah, bukan segala selain Allah. Segala selain Allah tiada. Namun ingat, itu adalah pemahaman batiniah. Jadi jangan didohirkan. Secara dohir, secara syariat, dunia itu ada, manusia itu ada, makhluk hewan, tumbuhan, binatang, siluman atau apapun gitu ya, semuanya itu ada secara syariatnya. Bahkan ibaratnya setan aja gaib bagi yang tidak bisa melihatnya gitu kan. Jadi makanya pemahaman batin ya untuk batin, jangan didohirkan. Kadang-kadang banyak kenapa orang-orang itu terpental dalam belajar ilmu tasawuf karena mereka salah memahaminya. Bukan ilmunya yang salah, tapi pemahaman manusia itu sendiri yang belum mampu mencapainya. Maka diperlukan kecerdasan spiritual dalam memahaminya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kecerdasan spiritual selain kita ibaratnya diberikan bakat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di bidangnya gitu kan. Namun bukan berarti orang yang tidak ada bakat tidak bisa mempelajari ilmu ini. Hanya saja biasanya kurangnya tafakur, kurangnya bermuhasabah nafsi, dan kurangnya juga menjaga hatinya dari penyakit hati gitu. Biasanya kan kadang-kadang kalau orang yang nggak mengerti ya orang seperti orang awam, sholat ya sholat, ngaji ya ngaji, puasa ya puasa, tapi hatinya tidak dibenahi, tetap iri dengki sama orang lain beli ini beli itu dia pengen, tidak tercapai dia membenci orang yang sukses misalkan. Itu kan sama aja kan dengki, itu penyakit hati. Makanya belajar ilmu tasawuf itu sebelum kita ke ranah ketauhidan, ke alam lahut ibaratnya, kepada ketuhanannya ya, ilmunya, kema'rifatannya gitu, tentang ilmunya, kita terlebih dahulu belajar tazkiyatun nufus terlebih dahulu untuk penyucian jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah tersucikan, walaupun manusia itu tidak ada yang 100% suci,
Tapi setidaknya kalau kita belajar ilmu ini, kita akan menyadari, kita akan memiliki kesadaran spiritual gitu. Jadi kesadaran spiritual juga muncul karena kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya mendapatkan ilmu pengetahuan? Ya kita belajar ilmu pengetahuan sesuai bidang yang kita butuhkan. Seperti misalkan untuk urusan hati, ya kita belajar ilmu tasawuf gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi pelajaran masih tentang Al-Hikam ya. Kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Nah, yang kemarin kita telah membahas tentang menunda amal soleh termasuk sikap bodoh serta rahasia ilahi bukanlah tujuan utama orang arif. Nah, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. 4 sikap perilaku hamba saat berhubungan dengannya. Dengannya di sini adalah Allah ya. 4 sikap perilaku hamba saat berhubungan dengannya. Meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Mencari Allah berarti menggibahnya. Mencari selain Allah pertanda tak punya malu kepadanya. Dan meminta kepada selain Allah pertanda jauh darinya. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini kan meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Lalu kenapa di dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk selalu berdoa hanya kepada Allah gitu kan? Nah, nanti kita jelaskan ya. Nah, ini saya akan membahas juga tentang keterangan dari Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, yaitu Grand Syekh dari Al-Azhar Kairo ya. Dalam perjalanannya menuju Allah, seorang murid harus sibuk melakukan amal-amal soleh yang diridhoi Tuhannya. Hatinya tidak boleh sibuk mencari sesuatu yang lain. Karena itu, tercela dan bisa memutus jalannya menuju Allah. Bila kau meminta kepada Allah agar Dia memberimu rizki dan makanan yang dapat membantumu berjalan, atau agar Dia meluaskan rizkimu, sama dengan menuduhnya. Tidak pernah memberimu rezeki. Jika kau percaya bahwa Dia Maha mengetahui kebutuhanmu dan Maha Kuasa memberimu tanpa kau minta, tentu kau tidak akan meminta sesuatu pun darinya. Bila kau mencari-cari Allah agar kau didekatkan kepadanya, dihilangkan hijab antara dirimu dengannya, dan dapat melihatnya dengan mata hatimu, tindakan ini sama saja dengan melakukan gibah terhadapnya atau membicarakannya di belakang. Karena Zat yang Maha Hadir tidak perlu lagi dicari-cari. Bila kau mencari selain Tuhanmu, baik itu berupa harta, kedudukan, kehormatan, maupun yang lainnya, itu membuktikan sedikitnya rasa malumu kepadanya. Jika kau malu kepadanya, tentu kau tidak akan mencari selainnya. Bila kau meminta kepada selainnya, seperti meminta kepada seorang manusia untuk mengatasi persoalan-persoalanmu, dan saat meminta itu kau lupa kepada Tuhanmu, itu menandakan bahwa kau begitu jauh darinya. Jika kau dekat dengannya, pasti kau akan jauh dari selainnya. Sekiranya kau menyadari kedekatannya denganmu, niscaya kau akan menghindari makhluk-makhluknya. Namun, karena kejauhanmu dengannya, kau merasa butuh kepada selainnya untuk kau jadikan tempat berlindung dan meminta. Bagi kalangan murid, meminta kepada Sang Khalik adalah hal yang lumrah. Bahkan, meminta kepada makhluk pun adalah hal yang wajar, kecuali meminta dalam kerangka ibadah,
etika, mengikuti perintah, atau menyatakan kebutuhan. Sementara itu, orang-orang arif hanya memandang kepada Allah. Permintaan mereka, walaupun secara lahir tampak kepada makhluk, namun sebenarnya kepada Sang Khalik. Nah, perlu dipahami bahwa penjelasan yang barusan saya bacakan dan bahas itu adalah lagi-lagi tentang pemahaman batiniah. Artinya ketika kita berdoa boleh, karena ini kan tingkatannya beda-beda ya. Jadi kalau seorang salikin berdoa itu hal yang wajar gitu. Berdoa, mintalah segala sesuatu hanya kepada Allah. Kita wajib berdoa. Kita ibaratnya dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Bahkan sholat pun itu adalah doa gitu. Isinya tentang doa-doa, bahkan lengkap ya, dari kedudukan, derajat, pemaafan, pengampunan, rezeki, itu semuanya udah ada. Tentang ketauhidan pun ada gitu dari iftitah itu ya. Jadi intinya semuanya itu di dalam sholat tuh sudah ada, karena sholat itu doa. Tapi bukan berarti jika di sini disebutkan kalau kita berdoa itu menuduhnya itu kita tidak sholat, tidak. Jadi tetap amalan syariat kita kerjakan semuanya. Kalau bisa semua kebaikan kita kerjakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Namun kalau memang sudah menjadi seorang arif itu kan sudah ibaratnya sudah mencapai maqam musyahadah. Tentu kalau orang yang sudah diberikan cahaya-cahaya makrifat itu diberi kesadaran yang tertinggi bahwa segala sesuatunya itu tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuatnya sadar tanpa diminta Allah akan memberikannya. Kalaupun Allah belum memberikannya, orang arif itu kadang merasa cukup gitu. Jadi sudah merasa cukup dan ridho atas ketetapan Allah. Kalau memang belum, qanaah gitu. Jadi bukan berarti di sini kita sombong dari berdoa, tidak. Tentu kita juga sholat itulah sudah menjadi bagian dari doa gitu. Tapi lebih kepada kesadaran jiwanya gitu. Artinya orang arif ini ya ibaratnya ya sadar aja gitu, sadar gitu. Allah tanpa kita minta Allah akan memberikan gitu. Tapi kalau misalkan kalau orang yang belum memiliki kesadaran tentang qada dan qadarnya Allah, maka sibukkanlah dia dengan makom usaha, berdoa dan bekerja atau bisnis apapun gitu. Tapi kalau seorang arif ya memang hatinya itu sudah stabil dalam memandang Allah. Jadi meminta tidak meminta ya dia ya tauhid gitu loh. Tauhid gitu ya. Artinya tauhid itu kan berarti kan kemanunggalan, ibarat tuh penyatuan gitu. Tapi di dalam hatinya, kalaupun seorang arif itu menginginkan sesuatu, itu hanya terbersit di dalam hatinya, itu kun fayakun sifatnya gitu. Tapi bukan tidak berarti semuanya harus seperti itu, apalagi butuh pembuktian kepada orang umum, tidak gitu ya. Jadi intinya justru semakin beliau-beliau ini yang sudah mencapai makrifat billah semakin banyak dikabulkan oleh Allah, semakin tidak memiliki keinginan. Bukan berarti ia sombong dari berdoa, tidak, tapi lebih kepada kesadaran hatinya bahwa Allah itu sudah menjaminnya, sudah memberikan nikmat, sudah memberikan segala sesuatunya, baik dari kenikmatan ibadah, kenikmatan dalam menjalani hidup, kenikmatan dalam rezeki. Walaupun mungkin rezeki itu tidak harus selalu banyak, tapi karena qanaah di dalam hatinya, nerimo ing pangdum, menerima kenyataan, sadar bahwa segala sesuatu itu adalah Allah dan segala sesuatu adalah akbarnya Allah, kebesarannya Allah, maka ia tidak lagi berdoa menginginkan sesuatu yang mana itu cenderung kepada hawa kecenderungan atau lebih kepada nafsu gitu ya. Jadi ingat, ini pemahaman batiniah ya. Jadi pahami di dalam batin, tetap waktunya berdoa ya berdoa, cuman biasanya orang arif ini berdoanya itu ya biar istiqomah gitu. Doanya itu udah bukan ke hal duniawian lagi gitu. Contoh misalkan seorang arif ini, misalkan seorang
yang single atau single parent gitu, dia sudah tidak berdoa lagi biar mendapatkan jodoh, tidak. Jadi baginya punya jodoh, nggak punya jodoh, yang penting hatinya selalu bersama Allah, selalu di dekat Allah, itu sudah menjadi sebuah kecukupan baginya. Tapi beda halnya mungkin kalau misalkan orang itu diberikan apa ya, libido yang tinggi, ya mungkin berdoa untuk mendapatkan jodoh itu, ya itu perlu gitu. Jadi disesuaikan dengan kadar kebutuhan kita dan juga kadar kejernihan rohani kita, maka disitulah makom kita gitu. Namun tetap Allah lah yang kita tuju, karena di sini kan ini untuk umum ya, artinya pelajaran online itu kan bisa siapa saja yang lihat, mungkin non tasawuf pun bisa lihat. Jadi makanya diberikan penjelasan tingkatan-tingkatan pembahasan ini gitu. Bagi seorang salik berdoa ya wajar, lumrah gitu. Tapi kalau sudah menjadi seorang arifin, sudah mencapai makom musyahadah, apalagi bisa mengalami musyahadah lebih dari satu kali, itu biasanya kesadaran jiwanya itu lebih tinggi lagi. Jadi sehingga tidak membutuhkan segala sesuatu selain Allah. Ibaratnya waktunya makan, saya makan nggak ada makanan, nerima gitu. Misalkan uangnya cukup, ya alhamdulillah. Uangnya kurang cukup pun dia menerima. Tapi bukan berarti tinggal diam, kita diem aja terus tidur aja, tidak. Tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun yang dijaga adalah hati kita. Kita jaga hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Misalkan tidur karena Allah, melek karena Allah, kerja karena Allah, semuanya karena Allah gitu. Jadi bukan berarti oh saya sudah mencapai makom musyahadah, cicing welah di imah cicing supaya ada yang ngasih makan ke mulut misalkan. Itu biasanya tuh buat tirakat-tirakat awal menjadi salik seperti itu. Itu untuk riadoh, ibaratnya meredam hawa nafsu kita di awal-awal. Tapi kalau sudah menjadi seorang salik dan sudah menjadi seorang arifin, ya biasa aja kerja. Banyak kok orang ahli-ahli tasawuf ditakdirkan kaya sama Allah. Mereka punya rumah megah, punya mobil, mobilnya lebih dari 1, 2, bahkan mungkin 10. Jadi kaya itu, rizki itu sudah ada kodo dan kodarnya. Maka itu kenapa orang arif diberi kesadaran meminta tidak diminta, ibaratnya tetap waktunya luas ya luas gitu, waktunya sempit ya sempit. Jadi hati itu tidak tertrigger oleh segala kondisi keadaan duniawi gitu, tetap hatinya stabil. Makanya dalam tingkatan di sini, tidak berdoa itu bukan berarti sombong, tetapi lebih kepada kesadarannya menerima qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoanya cukup di dalam sholat saja, karena kalau kita mengetahui maknanya sholat, semua doa itu sudah diwakili di dalam sholat gitu. Mau kedudukan ada di sholat, mau diangkat derajatnya ada, mau dimaafkan ada, mau diampuni ada di dalam sholat, mau ketauhidan juga ada di dalam iftitah gitu kan. Jadi semuanya lengkap di dalam sholat gitu. Jadi tanpa harus berdoa lagi sama Allah, itu bukan berarti sombong, tetapi kesadaran hati menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Namun tidak lepas dari ihsan, apapun yang dilakukan dia sadar bahwa Allah itu maha mengawasi gitu. Jadi kalau kita sudah merasa cukup bersama Allah, yang lain itu ya tinggal mengikuti aja gitu. Nggak, maksudnya kalau memang sudah jadi bagian hidup kita, apa yang terjadi ya akan terjadi, apa yang tidak akan terjadi ya tidak akan terjadi gitu. Namun ini pemahaman batin saja ya, jangan sampai didohirkan, wah begini nih misalkan kurang sesuai dengan Al-Quran. Justru kalau kita bisa memaknai makna batinnya Al-Quran, inilah makna batin Al-Quran gitu. Jadi disebut dengan Al-Quran Qadim. Jadi tidak ditulis tapi bisa dibaca gitu. Jadi maknanya, nilai dan makna
kandungan Al-Quran itu sendiri gitu ya. Makanya perlu kecerdasan spiritual dalam memahaminya. Kalau hanya kecerdasan intelektual, mungkin kita hanya cerdas dalam akademis saja gitu. Jadi intinya Al-Quran ayat-ayatnya saja, makna lahiriahnya saja, tapi makna batiniahnya tidak terselami gitu. Justru dengan kita memahami pemahaman Al-Quran, makna Al-Quran batiniah itu, ya itulah Al-Quran Al-Qadim gitu. Jadi walaupun tidak ditulis ya makna-maknanya oleh Allah, namun kita diberikan pengetahuan hikmah ladunia sehingga kita bisa membaca dan memahami makna batiniah Al-Quran itu, ya ranahnya itu kepada ketauhidan gitu ya. Baik, cukup sekian ya. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, dan semoga difahami ya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Jazakallahu khairan.